Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan tentunya juga masih kita akan membahas tim nasional Indonesia. Ya, video ini gue buat mungkin agak sedikit telat ya buat kalian yang sangat haus dengan berita-berita soal timnas. Tapi nggak apa-apa, seperti biasa kalau agak sedikit telat biasanya gue ngintip dulu ke lapak sebelah. Kemudian juga melihat apa yang sudah ramai, justru gue akan coba angkat atau ulas dari angle yang agak sedikit berbeda supaya insight kalian juga bertambah ya, tidak mendapatkan pemaparan yang mirip atau sama dengan yang lain-lainnya. Oke, jadi seperti yang kalian udah baca dari tema atau dari thumbnail atau dari judul video kali ini, jadi kita akan bahas dari hasil drawing AFF Championship ya, sekarang istilah itu, atau dulu itu namanya Piala Tiger, dimulai tahun 96. Kemudian kerap kali kita dengar AFF Suzuki Cup, tapi sekarang nama resminya itu walaupun disponsori oleh Mitsubishi Electric itu 2024 ASEAN Championship ya, yang nanti akan berlangsung bulan November sampai bulan Desember. Nah, seperti yang juga kalian sudah ketahui, gua akan sedikit ulang ya. Kita akan segrup dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Tentunya di sini yang menarik kita bahas adalah Vietnam dan juga Filipina. Kenapa? Karena tim ini adalah yang ya di luar Indonesia tentunya yang jadi unggulan juga untuk lolos ke semifinal. Dan juga ini seperti jodoh ya, di kualifikasi Piala Dunia kita juga segrup dengan Vietnam dan Filipina, dan di AFF 2024 ini kita juga segrup dengan mereka. Nah, sedikit gue mau cerita sistemnya ini buat kalian yang mungkin belum terlalu ngeh ya. Kalau sudah mengerti ya bagus. Jadi sistemnya itu nanti kita akan bermainkan di grup 4 kali berarti, tapi 2 kali home dan 2 kali away. Jadi ada yang kita berhadapan dengan tim tertentu itu hanya home aja, dan tim tertentu itu hanya away aja. Jadi ini gue paparin, yang away itu kita akan menghadapi, yang home dulu ya. Yang home itu kita akan menghadapi Laos dan juga Filipina. Yang away kita akan menghadapi Myanmar dan juga Vietnam. Nah, yang Vietnam ini mungkin sedikit gue mau kasih pandangan buat kalian. Siapa tahu kalian mau away, ini agak lumayan mahal tiketnya. Gue tadi udah cek dari Jakarta ke Hanoi bolak-balik itu lumayan sekitar 5 jutaan ya. Tapi terserah kalian, mungkin bagi kalian yang cukup mampu ya afford dengan harga tiketnya ya silahkan. Dan ini nggak tahu ya, bisa aja naik. Tapi yang jelas kalau di Vietnam nanti atau di Hanoi itu sangat recommended ya. Artinya nilai mata uang kita itu 2 kali lipat daripada Vietnam. Dan juga harga-harganya juga relatif murah di sana, penginapan murah, relatif murah lah intinya. Jadi sangat pas kalau kalian mau sedikit mungkin spend duit sambil jalan-jalan di bulan November nanti. Jadi kita lawan Vietnam itu sebenarnya tanggal 30 November, tapi mungkin kalian akan berangkatnya kan bisa tanggal 29 atau mungkin hari H juga bisa. Tapi gue saranin sih sehari sebelumnya, nanti mungkin pulang tanggal 1 atau tanggal 2 Desember sekalian jalan-jalan ya, karena di Vietnam juga banyak atraksinya, macam-macam lah, gue nggak usah sebutin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga tentunya ini yang menarik ya untuk kita ulas di sini, yaitu apakah kita akan serius di kompetisi kali ini. Memang topik ini sempat gue ungkapkan juga ya di beberapa video sebelumnya. Memang menjadi 2 sisi mata uang. Apakah kita akan total bermain dengan tim terbaik untuk mencoba juga membungkam para kritikus, dan juga mungkin untuk sedikit memberikan afirmasi, validasi buat resume Sintayong ini dengan sebuah piala. Walaupun memang ada yang mengatakan udah deh nggak usah peduliin, turunin aja pemain lapis kedua atau pemain yang katakanlah minute play supaya mereka dapat pengalaman dan mereka bisa berguna untuk memperdalam skuad ya di tim nasional senior nanti, baik di kualifikasi Piala Dunia, third round kalau kita lolos, ataupun di ajang-ajang lainnya gitu. Nah, kalau pendapat gua, kita kombinasikan. Kita nggak bisa juga terlalu menurunkan pemain lapis 2 banget ya yang sangat lemah, dan ini kadang-kadang nanti justru bisa kalau kita hasilnya tidak maksimal, katakanlah kita hanya lulus ke semifinal, nanti ini kan jadi menurunkan juga mental pemain kita, semangat juga netizen atau pendukung tim nasional Indonesia karena ya tidak tampil perform. Tapi kalau terlalu menurunkan pemain terbaik sekalipun, nanti takutnya
pengalaman, mentalitas, kemudian mental dari para pemain muda atau katakanlah pemain yang sudah senior tapi minute play itu mereka tidak berkembang. Jadi kalau menurut gua di apa namanya dipadukan lah antara pemain yang misalnya kemarin ke Piala Asia baik senior maupun juga yang yang U23 tapi jarang main misalnya seperti Hoki Caraka, kemudian Arkan Fikri, Iksan dan lain-lain. Mungkin ini panggung buat mereka. Jadi kayak kiper mungkin Muhammad Adi Satrio bisa tampil sebagai penjaga gawang utama gitu dan tentunya dipadukan juga dengan satu dua pemain utama yang memang menjadi tulang punggung gitu. Gua nggak tahu siapa, mungkin mungkin Asnawi atau siapa gitu ya, boleh juga kan gitu, karena khusus Asnawi misalnya dia sangat paham lah sepak bola di Asia Tenggara ya karena main di Port FC bersama Thailand. Oke. Untuk Piala AFF, nah ya kita sedikit catatan aja. Jadi kalau gue sih, menurut gue itu tadi ya, sebaiknya kita kalau bisa berkompromis atau memadukan ya para pemain yang senior sebagian dan juga pemain yang senior tapi kurang minim pengalaman, minim minute play atau pemain muda. Jadi supaya kita dapat pengalaman juga para pemain tersebut, tapi juga kita bisa meraih gelar, karena agak sedikit miris memang kalau kita lihat bicara gelar, yaitu selama Piala ini adalah edisi ke-15. Jadi selama 14 edisi sejak tahun 96 itu kita hanya mampu tampil sebagai runner up. Jadi 6 kali kita masuk final. Paling banyak tim dari Asia Tenggara, tentunya di Asia Tenggara, yang masuk final dan di saat yang sama nggak pernah juara. Kita pertama kali masuk final tahun 2000, kemudian 2022, 2004, 2010, 2016, dan terakhir 2020. Jadi dari eranya Budi Sudarsono, dari eranya Bambang Pamungkas, Boas, Firman Utina, sampai dengan era terakhir Rizky Pora dan kawan-kawan, kita masih belum juga bisa meraih gelar. Jadi menurut gua harus tetap menatap serius pertandingan ini untuk mendapatkan gelar juara, tapi juga jangan lupakan untuk menambah pengalaman dari para pemain muda ya. Dan ya kalau gue lihat dari komparasi atau kekuatan di grup di mana kita bercokol ya, di grup B, ini gue rasa sih harusnya kita bisa bukan hanya lolos ya, bisa punya peluang yang sangat besar untuk melaju ke final. Dan nanti mulai di semifinal itu home and away teman-teman ya, kita belum tahu ya, artinya kemungkinan kita nanti kalaupun lolos ke semifinal akan bertemu kemungkinan besar ya antara Thailand, Malaysia atau Singapura. Kemungkinan sih antara Thailand atau Singapura. Antara Thailand atau Malaysia. Jadi ini kita nanti akan bisa ada satu partai home di GBK rencananya, dan juga satu partai away yang nggak terlalu jauh antara ke Malaysia atau ke Thailand ya. Jadi kalau harapan gue sih seperti itu, paling nggak kita tetap. Dan ada bagusnya juga kalau kita tampil serius kemudian kita juara, kan enak dengernya ya. SEA Games kita juara 2023, AFF juara 2024, terus kita lolos ke third round. Ini membuat mental, semangat, percaya diri para pemain itu pasti tumbuh, termasuk juga defense kita gitu ya. Tapi kalau kalian tentunya punya opini, punya insight yang berbeda, silahkan tinggalkan di komen, gue pengen denger. Dan ya terima kasih buat kalian yang sudah mendengar video gue kali ini. Dan seperti biasa, gue tidak lelah mengingatkan kalian, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya terhadap berita-berita ataupun video-video gue yang terbaru. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa.